Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Kalau boleh jujur, mungkin kita takut untuk menaati perkataan Yesus. Karena menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan pengikut Dia saja sudah berat. Lah, kok ditambahi harus kehilangan nyawa demi Dia? Hari ini, Tuhan melalui sabdanya mengingatkan kita bahwa Dia datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Kita dipanggil untuk kehilangan hidup kita demi Kristus. Dan dengan melakukannya, kita menemukan kepenuhan hidup di dalam Dia. Semangat kehilangan nyawa berarti berani berserah penuh kepada Tuhan. Kita harus berani mempersembahkan, mengorbankan diri, dan mempertaruhkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Berani berserah artinya sama dengan berani kehilangan segala yang kita miliki, bahkan kehilangan nyawa. Sikap berani kehilangan ini pernah dicontohkan oleh Rasul Paulus dengan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Waktu dia kehilangan dirinya, justru Paulus mendapatkan kesejatian dirinya. Kenapa kita harus berserah diri? Karena dulu kita berkuasa penuh atas diri kita, sehingga kita tidak mau mengendalikan diri, juga tidak mau diatur. Tetapi sekarang kita harus berserah diri, mau diatur oleh Tuhan dan sabdanya. Dan bukan diri kita lagi yang menjadi pemerintah atas hidup kita, tetapi Tuhan dan kehendaknya. Dalam kitab suci sering ditemukan istilah manusia lama dan manusia baru. Maka kita jangan mau terus berkutat sebagai manusia lama, melainkan harus hidup sebagai manusia baru. Jika kita tetap hidup
sebagai manusia lama dan tidak pernah mau menjadi manusia yang baru, berarti kita tidak berusaha untuk kehilangan nyawa. Sehingga dengan demikian, di dalam kehilangan kita akan mendapatkan. Dan di dalam kehilangan itulah kita akan menemukan. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.